Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Evanvilla, kembali kita hadir untuk membawakan sebuah konten yang menarik. Kali ini saya akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan yang mengakui kebenaran Al-Quran setelah melakukan penelitian. Cekidot. Ilmuwan yang pertama kita bahas adalah Profesor Yoshine Kozai. Dia adalah seorang direktur Gunma Astronomical Observatory, mantan direktur nasional Astronomical Observatory of Japan. Dia menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit hingga dikenal sebagai penemu mekanisme Kozai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan exoplanet. Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, dia berasumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Asap berkumpul di bagian luar yang terlihat kemerah-merahan sebagai awal dari kumpulan panas. Asap yang berkumpul dengan kepadatan yang tinggi menghasilkan sinar. Karena itu, bintang yang bersinar seperti yang kita lihat sekarang terbentuk dari asap yang menghiasi alam semesta. Para ilmuwan lain menyatakan itu adalah asap yang berkabut. Namun Kozai mengatakan kabut tidaklah cocok untuk menggambarkan asap tersebut, sebab kabut memiliki sifat dingin yang khas dingin, sedangkan asap kosmis agak panas. Bertemulah Kozai dengan Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang menyajikan sejumlah ayat suci Al-Quran yang menjelaskan awal mula alam semesta dan langit, serta hubungan bumi dan langit, seperti di dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu." Keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Ayat itu membuat Kozai heran sekaligus takjub, apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Menurut dia, Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Saya sangat terkesan dengan menemukan fakta-fakta astronomi yang benar dalam Al-Quran. Dan bagi kami, para astronom modern yang telah mempelajari potongan-potongan yang sangat kecil dari semesta, kami telah memusatkan upaya kami untuk memahami bagian yang sangat kecil. Karena dengan menggunakan teleskop, kita dapat melihat hanya sedikit bagian dari langit tanpa berpikir tentang seluruh alam semesta. Jadi dengan membaca Al-Quran dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya pikir saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam semesta, kata Kozai. Karena itu, Kozai percaya bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia, tapi Sang Maha Pencipta. Profesor itu kemudian memusatkan penelitiannya berdasarkan sumber Al-Quran. Ilmuwan kedua yang menemukan kebenaran Al-Quran adalah T.V.N. Persaud. Dia adalah ahli anatomi, Professor of Pediatric and Child Health, dan Profesor Obstetri, Ginekologi, dan Ilmu Reproduksi di Universitas Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Di sana ia menjadi ketua Departemen Anatomi selama 16 tahun. Persaud sangat terkenal di bidangnya. Dia adalah penulis atau editor dari 22 buku dan menerbitkan lebih dari 180 karya ilmiah. Pada tahun 1991, ia menerima penghargaan paling terkemuka di bidang anatomi di Kanada, the CCB Grand Award from the Canadian Association of Anatomists. Uniknya, Profesor Persaud memasukkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis di beberapa buku-bukunya. Dia juga kerap mengungkapkan ayat-ayat dan hadis di beberapa konferensi. Ketika ia ditanya tentang keajaiban ilmiah dalam Al-Quran yang telah diteliti, inilah pernyataan takjub sang profesor tersebut. Muhammad hanya orang biasa. Dia tidak dapat membaca atau menulis. Dia seorang yang buta huruf. Dan kita berbicara mengenai seseorang yang hidup 1200 atau 1300 tahun yang lalu, namun dapat mengeluarkan satu pernyataan tegas mengenai ilmu pengetahuan. Saya pikir ini tidak mungkin disebut kebetulan. Terlalu banyak keakuratan yang terdapat di dalamnya. Jadi tidak sulit bagi saya menerima bahwa ini adalah semacam ilham yang diterimanya,
yang membuatnya mampu menyampaikan pernyataan itu. Islam yang secara ajaib ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang ketiga yang menemukan kebenaran Al-Quranul Karim dalam penelitiannya adalah Joy Lex Simpson. Joy Lex Simpson adalah profesor dan ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Amerika Serikat. Dia salah satu ilmuwan yang menemukan keajaiban Al-Quran. Sama seperti yang dikatakan oleh G.V.N. Persaud juga, bahwa dalam ilmu embriologi sangat banyak kesesuaian antara ilmu medis dan Al-Quranul Karim. Dia mengatakan tidak ada konflik antara sains dengan Islam. Islam bisa membimbing ilmu pengetahuan. Pengetahuan dalam Al-Quran berasal dari Tuhan. Tidak ada pertentangan antara genetika dengan agama Islam. Adalah fakta bahwa agama Islam telah menjadi petunjuk bagi ilmu pengetahuan, cetusnya. Simpson pun meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Ilmuwan berikutnya yang menemukan kebenaran Al-Quran dan Islam melalui penelitiannya adalah Profesor Alfred Kroner. Alfred Kroner adalah profesor Departemen Geoscience Universitas Mainz, Jerman. Salah seorang geologi terkemuka di dunia itu mengaku terkagum-kagum dengan isi Al-Quran yang mampu menjelaskan asal mula terbentuknya alam semesta. Memikirkan dari mana Muhammad berasal, saya berpikir hampir tak mungkin dia telah mengetahui banyak hal tentang asal mula alam semesta, paparnya. Menurut dia, para ilmuwan saja baru mengetahui asal mula pembentukan alam semesta dalam beberapa tahun terakhir dengan menggunakan kemajuan teknologi yang sangat rumit. Atas dasar itu, Kroner juga meyakini bahwa Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah firman yang berasal dari Tuhan, bukan bentukan dari Muhammad SAW itu sendiri.